Halo guys, kita berbincang-bincang lagi kembali pada pagi hari ini tentang eh, penegakan protokol kesehatan. Kalau berbicara tentang COVID, saat ini kan sudah banyak media massa yang menginformasikan tentang COVID. Di sini kan dilarang kalau isolasi mandiri itu harus berada di rumah selama minimal 10 hari sampai 14 hari. Akan tetapi kadang-kadang PPSU itu tidak mau tahu, tidak mengerti dan tidak kurang care. Tidak mau dia diisolasi. Kalau tidak mau diisolasi, apa yang terjadi? Kan akan mengakibatkan menularkan COVID kepada teman-temannya. Kalau nggak mau diisolasi, berarti dia sendirilah yang menularkan COVID itu kepada teman-temannya. Kalau dia positif COVID, ini kan dia nggak tahu kalau dia itu kena COVID apa enggak. Kenapa dia diisolasi? Ya pasti ada penyebabnya. Kemarin itu ada yang meninggal orang tuanya PPSU. Kebetulan almarhum positif COVID. Nah, pada saat dia almarhum itu sedang sakit, kan dibantu tuh menaikkan ke bajai, digotong karena udah lemas badannya, nggak mampu lagi duduk. Jadi dibantu sama PPSU. Ya saat dibantu itu kan kontak dia PPSU yang ini kontak terhadap pasien yang terkena COVID. Nah, karena dia kontak, ya terpaksa kita adakan isolasi. Nah, ini menjaga kesehatan dan keamanan si PPSU tadi. Kita buat dia isolasi kebetulan di rumah dinas kantor kelurahan Kebon Kosong itu kosong. Dan juga PPSU ini kan tinggalnya di belakang kantor. Ya, dibuatlah balai-balainya PPSU di situ. Dan dia tinggal di situ. Ada beberapa orang yang selalu tinggal di balai itu karena mereka itu jauh rumahnya dan ada juga yang nggak punya rumah. Jadi daripada dia selalu bergabung dengan teman-temannya PPSU yang lain, ya kita isolasi gitu loh. Kita isolasi, ada 2 orang loh. Kita isolasi mereka berdua tinggal di rumah dinas tersebut. Apa yang terjadi? Ini baperan kali, baperan. Satu orang nih, satu orang. Satu lagi enggak gitu. Ya biasalah, sesama teman saling ledek-ledekan. Kan enggak usah dibawa ke hati sebenarnya kan. Woi, positif, woi. Ya biasalah. Sesama teman PPSU. Ya, dia itu langsung tersinggung. Memang yang satu ini mudah tersinggung. Walaupun dia cowok yang ganteng lagi. Yang orangnya gagal nikah masal. Tahu nggak? Tadinya dia gagal, mau rencana gagal nikah masal tahun-tahun kemarin. Tapi karena COVID kan nggak ada lagi nikah masal. Nah itu dia. Kalau pernah teman-teman nonton tentang gagal gagal nikah masal PPSU dari Kebon Kosong, dia itu namanya Nova Subangkit. Nah, kenapa dia nggak mau isolasi? Seperti apa dia itu ya? Kok bisa dikatakan nggak mau isolasi? Dia kan udah dimasukkan ke rumah dinas, kan besar itu, luas loh. Enak sebenarnya 2 orang doang di dalam. Ternyata dia teriak-teriak, marah-marah, kayak gimana sih gitu ya.
Terus nanti dia keluar dari ruangan itu ke teras, ke samping gitu kan. Udah itu dia keluar pagar. Di luar pagar itu kan ada motor-motor PPSU. Dia duduk-duduk di atas motor itu teriak-teriak. Aku kan belum di swab. Aku kan nggak tahu kalau aku di apa positif. Kenapa aku diisolasi? Teriak-teriak. Terus marah-marah gitu loh. Padahal itu udah kami informasikan ke dia, tapi dia membantah. Pada saat saya nggak masuk, dia keluar. Tapi kalau saya masuk kerja, dia takut sama saya. Dia nurut di situ. Ya udah di situ aja kamu. Jadi yang lain yang istirahat nanti biasanya kan di teras Rudin itu, rumah dinas itu kan PPSU itu istirahat sembari mau absen siang. Ini saya larang semua teman-teman yang istirahat di situ karena si Nova ini tidak mau, dia di dalam terus, dia di teras, di samping gitu kan. Ya udah, kita ikutin cara dia karena dia nggak mau, ya udah di situ. Ternyata saat saya WFH, dia keluar pagar katanya, dilihat oleh sekretaris lurah, duduk-duduk di atas motor temannya PPSU di luar pagar, terus dia teriak marah-marah gitu, kencang-kencang suaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekretaris lurah kan negor saya sebagai kepala seksinya, kasih ekbang. Gimana itu? Kok dia disuruh isolasi mandiri kok nggak mau, kok membantah, kok teriak-teriak, terus di luar pagar lagi katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena laporan sekretaris lurah yang jadi pimpinan di kelurahan, akhirnya apa yang terjadi? Kita berikan hukuman tentang protokol kesehatan, yaitu diberikan dia surat peringatan. Ingat itu, surat peringatan. Karena kalau kita nggak tegas nanti terhadap satu orang ini, semuanya nanti PPSU itu kalau ada OTG yang kontak sama penderita akan seperti ini. Terus apa gunanya kami sebagai pemerintah untuk mengatur mereka kalau mereka tidak nurut? Lah yang lain aja, masyarakat yang lain aja diatur boleh. Ini kok PPSU sendiri kok nggak bisa diatur? Lah ini kan membuat penyebaran virus itu akan semakin lebar, semakin banyak terhadap PPSU yang lain. Terpaksa. Jangan salahkan kami itu tegas dengan Anda itu. Karena ini hati-hati banget kita. COVID ini sudah menyebar banyak, sudah makan banyak masyarakat yang meninggal, banyak yang penderita-penderita kasus yang meninggal, dokter-dokter, perawat-perawat, banyak yang sudah meninggal akibat COVID. Kenapa kita nggak mau nurut? Kejam, ya kejam. Lebih kejam kamu yang tidak mau patuh daripada orang lain meninggal gara-gara COVID. Masa sih kita nggak bisa menegakkan peraturan protokol kesehatan? Ini sengaja saya nggak pakai masker karena saya di rumah sambil berjemur ya, sengaja. Jadi bukan saya nggak nurut protokol kesehatan ya, sengaja. Harus dipertegaskan. Kalau udah isolasi mandiri, itu isolasi mandiri dulu 10 hari. Kalau belum ada jadwal di swab, ya kita tunggu. Kita kan nunggu jadwal dari puskesmas. Puskesmas belum ngasih jadwal, ya kita nurut dia. Kita kan nggak bisa memaksakan diri. Karena apa? Yang tahu itu adalah puskesmas kecamatan, puskesmas kelurahan. Jadi tidak bisa kita seolah-olah langsung pengen hari ini mau swab, hari itu mau swab, nggak bisa. Jadi harus tahu ya teman-teman semua PPSU, kita itu nurutin apa perintah pemerintah secara umum.
Ini bukan peraturan dari pemerintah setempat, bukan peraturan dari hanya lokal, tapi ini adalah peraturan nasional, bahkan internasional. Ada isolasi mandiri loh. Harus tahu kalian itu seperti apa. Sering ada media sosial kan yang memberitahu kalau isolasi mandiri itu seperti apa. Jangan nggak tahu. Kalian semua punya WA kok. Kalian semua punya HP kan? Wajib punya HP. Karena apa? Setiap hari harus ada melaporkan hasil pekerjaan kalian di lapangan. Nggak bisa bilang nggak tahu. Orang udah dikasih tahu kok. Saya kan ngasih tahu. Saya kan ngasih tahu kan, Nova. Bagi yang terkena kontak langsung dengan penderita, isolasi. Kamu itu sudah beribadah, Nova, sudah beribadah. Jangan apa namanya itu? Baper. Kamu kan sudah beribadah, kamu tolongin ibunya PPSU. Itu adalah ibumu juga, emakmu juga kan. Kamu sering sama Bu D itu kan? Kan dia dekat kantor, dia kan tempatmu untuk istirahat, untuk merokok, untuk minum, untuk ngopi. Ya kamu tolong dia saat sakit. Ya nggak apa-apa lah, nggak nyesal lah. Memang itu untuk ibadahmu terhadap emak kita, Bude, Mundiati. Itu ibadahmu untuk nolongin. Kalaupun kamu itu diisolasi gara-gara itu, jangan nyesal. Jangan nyalahkan kami. Kami juga nggak manggil kamu saat Bude itu sakit kan, tapi kamu sendiri datang saat Bude mau diangkat, mau naikkan bajai, mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata kamu tahu-tahu datang dari arah gudang, jalan yang mendekat. Ya nggak mungkin lah. Orang udah mau jatuh gini si Dwi ngangkat ibunya, terus nggak bisa ditolongin. Ya kamu yang nolongin. Itu sebenarnya kamu nggak boleh nyesal. Nggak boleh nyesal kan? Tapi kalau kamu itu membantah isoman, ya wajar lah. Udah dikasih tahu loh, bukannya kejam. Lebih kejam kali kalau orang lain meninggal gara-gara kita membawa COVID ke orang lain. Bukan berarti kamu itu COVID, Nova. Bukan berarti kamu itu COVID. Kalau diisolasi adalah untuk melihat seperti apa gejala-gejala yang kamu alami. Itu kalau memang kena, nanti kamu juga ditambahin isolasi. Kalau belum di swab, ya tunggu dulu. Ya. Ini berlaku bagi semua PPSU dan semua masyarakat yang menonton ini. Isolasi mandiri itu adalah penting. Penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk tidak menularkan kepada orang lain kalau kita positif. Nanti kalau misalnya positif juga, itu akan sembuh. Kan sembuh kok saat kita isolasi itu akan sembuh. Kita tenang-tenang di rumah. Yang penting imun kita jaga. Kesehatan kita jaga. Kalau memang umur kan nggak ada yang tahu. Kalau umur itu kita nggak usah pikirkan. Tapi kalau ada misalnya jantung atau apa segala macam itu kan, emang itu katanya penyakit penyerta yang membuat orang itu meninggal. Bukan karena COVID itu, bukan. Ini harus tahu. Ya, teman-teman, bagi semua yang menonton video ini, kita ikutin yuk. Bagaimana sih Nova? Kita tanyakan. Ikutin saya ya, biar tahu informasi yang sejelas-jelasnya. Saat ini kita akan berbincang-bincang terhadap PPSU yang diberikan ketegasan, yaitu surat peringatan akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena kebetulan ada orang tua PPSU yang meninggal dan positif COVID, sementara dia membantu temannya, membantu pasien tersebut mengangkat, berarti kontak
langsung dengan penderita COVID-19, sehingga kita isolasi di rumah dinas kantor kelurahan. Akan tetapi seperti apa tanggapannya? Apakah dia menerima atau dia melawan atau seperti apa? Kita akan mendengarkan bincang-bincang kita terhadap Nova Subangkit. Tonton saya ya, dengarkan seperti apa bincang-bincang kami dan bagaimana sarannya. Ikutin saya ya. Saat ini ada di Kelurahan Kebon Kosong itu ada yang positif COVID. 2 orang PPSU positif COVID, dan selain itu ada orang tua PPSU yang sedang COVID. Jadi sehingga mereka yang terkena kontak langsung dengan yang penderita COVID di isolasi. Tapi saat diisolasi ini seorang namanya Nova Subangkit, dia sangat-sangat menolak isolasi mandiri. Dia sampai marah-marah. Kita tanya dulu dia. Halo Nova. Nova apa Novi nih? Nova. Mau nanya dong Nova. Kenapa kemarin kamu sangat-sangat menolak kalau kamu itu diisolasi? Kenapa sih sebenarnya? Saya bukannya nolak, saya pengen bekerja gitu, pengen gairah saya keringatnya berkeluar gitu. Terus? Saya sih gimana ya? 99% saya sehat walafiat Bu, nggak ada gejala, nggak ada penyakit, makanya saya pengen mau nyari keringat di lapangan gitu. Oke. Tapi kan namanya orang kalau ada yang positif COVID kan dilarang, istilahnya kita dekat sama penderita. Tapi saat itu kan kamu kan lagi bantu orang tua temanmu, orang tuanya Dwi Suprianto yang lagi sekarat, tahu dia kan positif COVID. Nah, daripada nanti kita nggak tahu kondisimu seperti apa, kan harus di swab dulu, harus diisolasi dulu. Karena menunggu jadwal dari puskesmas Kebon Kosong belum ada, kan terpaksa Nova kan diisolasi dulu di rumah dinas. Nah, akan tetapi kan Nova itu teriak-teriak kencang-kencang, kayaknya menolak banget diisolasi, sampai Nova ini dikasih SP. Gimana itu Nova? Kok bisa kamu teriak-teriak sih hari itu? Kenapa kamu meronta? Batinmu itu meronta. Apakah kamu merasa kita bukannya berontak sama atasan kita, pimpinan kita, semua itu dianggap kayak orang tua kita sendiri lah. Kita kan di sini kan pengen bekerja, bantu teman, biar teman itu biar tambah semangat, sama yang lagi ada musibah, kita bantu doanya biar cepat pulih kembali, biar semangat bisa kumpul lagi bersama teman-teman. Oke. Nah, kan berarti kan kamu tuh udah ibadah sebenarnya kan, udah ibadah. Akan tetapi kan kami melihatnya biar Nova itu sehat, biar bisa ada jaminan gitu loh, jaminan kalau Nova itu tidak tertular. Tapi kan diisolasi nih. Diisolasinya kenapa saat isolasi itu merasa ada yang ngejek-ngejek atau bagaimana? Merasa kamu tuh kayaknya disingkirkan temanmu saat isolasi, akhirnya kamu teriak-teriak, bagaimana itu kok bisa kamu teriak-teriak nggak terima? Bukannya nggak terima, kita pengen mau berkeluar di depan rumah dinas, nyari angin sambil gimana gitu, ngobrol gitu sambil ini gitu. Di saat kita kayak gini, gimana ya, teman bukannya spot doa malah kayak jauhin kita gitu. Oh gitu. Maksudnya gimana gitu. Oh, berarti saat isolasi Nova itu merasa kayak diledekin, kayak dijauhin ya? Iya. Jadi merasa padahal kita juga
gimana ya, bukannya positif bukannya apa ya, kita Oke. Bismillah aja sama yang Maha Kuasa gitu. Iya, berarti Nova ini rupanya karena dia diledekin, dijauhin oleh temannya karena diisolasi, seolah-olah dianggap positif juga ya, positif COVID ya. Jadi kayaknya meronta, perasaan si Nova itu meronta terhadap teman-temannya. Akhirnya dia teriak-teriak seolah-olah saya itu bukan COVID, saya itu belum di swab, ya kan, belum di swab, belum tahu saya hasilnya positif apa enggak, kenapa saya diisolasi. Apakah Nova nggak tahu sampai sedalam itu orang yang diisolasi itu adalah orang yang belum tahu, emang belum tahu kita positif apa enggak, kan kita diisolasi dulu. Kalau kita diisolasi berarti kita ada tadi kontak langsung dengan orang yang positif. Apakah Nova itu nggak tahu itu harus diisolasi seperti itu? Ya nggak tahu aja Bu, kaget aja waktu kemarin ada yang meninggal, terus saya bantu bikin surat kematian, tiba-tiba ada di grup bahwa ini Nova dan Solihin diisolasi mandiri, padahal saya nggak sakit, nggak ada gejala, tiba-tiba diisolasi, saya kaget aja gitu. Oh, artinya maksud saya kalau kita kontak langsung dengan orang yang positif COVID itu kan harus di swab, harus diisolasi. Kamu tahu nggak sih itu harus diisolasi? Nggak tahu Bu, Nggak tahu. Diisolasi aja. Maksud saya, kamu ngerti nggak sih kalau orang yang kontak langsung harus diisolasi? Tahu nggak sih? Dia tahu Bu. Kalau tahu kenapa meronta? Bukannya kita gimana ya, berontak gitu maksudnya sama Kayak ya dikurung gitu ya? iya, kayaknya gimana gitu, kayak di dalam penjara gitu. Kayak di dalam penjara. Makanya aduh kaget aja gitu Bu. Oke, jadi kan kemarin itu sempat kamu meronta, teriak-teriak, terus keluar-keluar kan, dilihat pimpinan kan seolah-olah kan Nova itu nggak patuh dengan protokol kesehatan, tidak mau dibuat seperti itu, nggak mau diisolasi. Jadi kamu kan dikasih SP nih gara-gara seperti itu, meronta, nggak mau isolasi, pengen keluar. Bagaimana tanggapanmu terhadap surat peringatan yang diberikan kepada Nova? Ya saya terima aja, kalau saya punya salah tolong dimaafkan, sudah dalam buka pintu hati yang sudah dalamnya, tolong dimaafkan kalau saya punya salah sama orang atasan saya, pimpinan saya. Oke. Berarti kamu udah paham nggak sekarang ini kalau orang yang diisolasi itu bukan berarti harus dia positif? Udah paham nggak kamu atas hukuman yang diberikan kepada kamu itu karena kamu itu seolah-olah nggak patuh, nggak mau diisolasi, karena itu adalah membahayakan bagi orang lain. Kalau tadi kamu positif juga kan udah menularkan kepada orang lain kan, namanya corona ini kan kita nggak tahu orang itu ada yang orang tanpa gejala, ada yang kelihatan sehat, tapi kan kalau di swab mungkin aja dia kena gitu kan itu sebenarnya yang diterapkan protokol kesehatannya. Jadi jangan sampai orang yang udah terkontaminasi dengan penderita COVID yang sudah dinyatakan positif, kalau kita langsung kena dengan badannya, istilahnya dia kan kita was-was itu artinya bukan dilarang kamu membantu, namanya orang tua temanmu kan membantu dengan spontanitas, itu adalah ibadahmu. Jadi dibuat isolasi tadi bukannya mengurung dirimu, tadinya kamu merasa aturan bebas jadi nggak bebas ya kan. Jadi udah paham kan sekarang kan, udah terima ya? Terima semua Bu. Terima Dari tulus hati yang dengan tulus yang ikhlas ya. Begitulah penegakan hukuman, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh Kelurahan Kebon Kosong terhadap orang yang disuruh isolasi tapi dia ada meronta. Ini suatu protek buat bagi masyarakat agar tidak agar tidak terjangkit, tidak menular antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi PPSU itu dibuat seperti itu agar mereka itu sama-sama sehat ya Nova ya.
sama-sama sehat, bukan dikurung karena kamu itu mau disakiti atau kamu tuh merasa sehat atau kok diisolasi gitu ya. Sudah paham ya? Itulah bincang-bincang kita terhadap Sinopharm. Bagaimana perasaanmu saat itu? Saat yang diisolasi, Ya. saat diisolasi mandiri, saya berdoa sama yang Maha Kuasa semoga hasil saya negatif, dan saya nunggu berapa hari itu, 3 hari kok nggak ada kabar, 4 hari nggak ada kabar. Ya udah pas 5 hari menjelang ini, ya udah saya datang ke puskesmas, ke dokter Cindy. Saya nanya sama teman kita Bang Eko Sarjono, saya nanya ke sana, ternyata hasil saya negatif. Alhamdulillah, saya puji syukur sama Allah SWT. Amin. Jadi berapa hari kamu diisolasi? Kurang lebih 10 hari, Bu. Nah, 10 hari kan? Ya. Karena udah 10 hari juga, biasanya yang diisolasi itu udah bebas ya. Ya. Oke, itulah bincang-bincang kita terhadap Nova Subangkit yang sempat kena SP akibatnya melawan, tidak patuh sama protokol kesehatan, akhirnya diberikan hukuman. Karena kalau nggak diberikan ketegasan terhadap yang seperti ini, nanti PPSU itu semua bisa nggak bisa kita jamin kesehatannya. Begitu ya Nova? Iya, Bu, siap. Selamat siang, selamat sehat ya. Amin, amin, Bu. Amin.